indikator pencapaian yang pertama. Apa itu, Bu? Nah, indikator pencapaian pertama adalah pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Bisa dilihat ya, pada tampilan sudah tertampil. Pengertian novel. Secara umum novel memiliki arti, yaitu karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Nah, pasti anak-anak pernah ya membaca novel. Coba perhatikan novel tersebut. Pasti itu merupakan kumpulan karya fiksi prosa, di mana pada saat dituliskan dia secara naratif. Bisa ya dilihat ya, naratif maksudnya di situ berbentuk paragraf. Jadi dia tidak seperti puisi penulisannya. Kemudian biasanya dalam bentuk cerita. Itu sudah pasti, novel berarti berbentuk cerita. Itulah pengertian dari novel. Dari berbagai macam novel dapatlah kita dapatkan ciri-ciri yang terkandung di dalam novel tersebut. Nah, seperti yang sudah dilihat, ciri-ciri dari novel tersebut ada Ibu sajikan sebanyak 5. Nah, kelima tersebut kita mulai dari yang pertama. Ciri-ciri novel tidak terlepas dari ciri yang pertama, yaitu alurnya, di mana pada novel alur itu selalu lebih dari satu. Jadi tidak alur maju saja, tidak alur maju mundur saja, tetapi alurnya itu berkembang. Gunanya untuk apa? Untuk si pembaca lebih tertarik di dalam membacanya, lebih membuat penasarannya. Alur kedepannya itu alur yang bagaimana? Nah, jadi dia berkembang, tidak monoton, tidak hanya maju. Misalnya dari awal cerita menggunakan alur maju sampai ke akhir nanti maju terus, tidak. Nah, kalau alur maju terus sampai dari awal sampai akhir, membuat si pembaca akan merasa bosan, terlalu monoton. Jadi dibuatlah alurnya itu berkembang. Jadi ingat, ciri yang pertama novel tersebut adalah memiliki alur yang berkembang dan memiliki lebih dari satu alur. Alur itu paham ya anak-anak, alur itu merupakan jalan cerita. Kemudian novel tidak juga terlepas dari yang namanya memiliki tokoh. Nah, ciri yang kedua yaitu tokohnya, dari segi tokohnya. Jadi anak-anak sekalian, pasti ketika kalian membaca suatu novel, pasti menemukan yang namanya tokoh. Jika tidak ada tokoh pada novel, maka tidak terciptalah novel tersebut dan tidak terjalinnya cerita tersebut. Nah, novel ini memiliki tokoh yang banyak. Jadi tidak memiliki satu tokoh saja di dalamnya, tetapi memiliki tokoh-tokoh yang lainnya. Untuk apa? Membuat lebih bervariasi nantinya jalan cerita tersebut, alur cerita tersebut. Nah, di tokoh ini juga masing-masing memiliki karakternya. Tidak sama, contohnya ada tokoh A, ada tokoh B, ada tokoh C. Masing-masing tokoh ini memiliki karakternya, pendiriannya masing-masing. Contohnya tokoh A karakternya itu sopan, baik, ramah, tolong-menolong, intinya dia yang baik. Kemudian masuk ke tokoh yang B, dia memiliki karakter yang marah, kemudian sering terlalu kejam, tegas kepada orang, itulah karakternya. Kemudian tokoh yang C lebih ramah juga, kemudian tetapi dia tidak peduli dengan sesamanya. Jadi itulah tokoh tadi. Tokohnya banyak, kemudian karakternya itu juga bervariasi. Seperti itu anak-anak. Kemudian selain dia memiliki ciri tokoh yang banyak dan memiliki lebih dari satu karakter, ciri yang berikutnya itu tidak terlepas dari namanya tema yang terdapat pada novel. Jadi anak-anak, tema dalam novel itu lebih kompleks. Maksudnya kompleks di sini yaitu memiliki tema yang rumit ataupun yang sulit. Jadi kadang-kadang ketika kita membaca novel, bagaimana sih akhirnya? Apa sih temanya? Ya kan seperti itu ya kan? Nah, jadi temanya itu lebih sulit, kemudian lebih sulit untuk ditebak dan lebih rumit lagi. Seperti novel Supernova. Nah, itu kan kalau kita analisis pasti
membutuhkan tingkat analisis yang lebih tinggi lagi. Itulah dia. Jadi ciri yang ketiga tidak terlepas dari namanya, temanya yang lebih kompleks. Kemudian ciri yang berikutnya itu yaitu tentang latarnya. Jadi anak-anak sekalian, latar pada novel tersebut lebih banyak, kemudian memiliki latar yang bergerak. Nah, bagaimana maksudnya latar yang banyak itu, Bu? Contohnya nih, di bab pertama dia menceritakan tentang tokoh A yang berada di latarnya itu, tempatnya itu taruhlah di sebuah kafe. Nah, kemudian nanti di bab berikutnya dia sudah beralih ke latar yang lain, contohnya di pantai, di sekolah, di asrama, dan sebagainya. Jadi latarnya itu terus bergerak dan banyak seperti itu. Gunanya apa? Oh, untuk menambah wawasan si pembaca nantinya. Kemudian si pembaca membayangkan maksud dari latar ini yang bagaimana, ya langsung membayangkan, oh latar kafe, yaitu ada lampunya, ada minuman, makanan, dan sebagainya, ya kan? Kalau sekolah pasti ada meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Jadi latar bergerak dan yang banyak ini ketika si pembaca membaca novel tersebut lebih melatih imajinasi dari si pembaca. Bagaimana dia mengimajinasikan latar yang terdapat pada cerita tersebut. Kemudian ciri yang kelima yang terakhir yaitu terkait dengan nasib tokoh. Tadi yang ciri yang kedua yaitu tokohnya, ya kan? Ini yang kelima, nasib si tokohnya. Jadi di dalam cerita novel, maksudnya di dalam novel tersebut ceritanya itu nasib si tokoh tersebut lebih berubah. Jadi ada perubahan di dalamnya. Misalnya di si tokoh A dulunya itu dia miskin. Nah, jadi nanti lambat laun ceritanya itu menjadikan si tokoh A ini menjadi orang yang kaya dan sukses. Seperti itu. Jadi ceritanya itu disertai perubahan nasib tokoh tersebut. Gunanya apa? Ada makna yang diambil dari novel tersebut. Jadi kelima, ciri-ciri novel tersebut salinglah berkaitan. Coba kita perhatikan kembali dari ciri pertama yaitu alurnya. Nah, alur itu berkembang karena ada tokohnya yang banyak, kemudian karakter yang berlimpah. Kemudian yang ketiga itu ciri yang ketiga temanya. Temanya yang rumit membuatlah itu menjadi alur yang berkembang juga. Kemudian yang keempat disusul dengan latar yang bergerak dan banyak. Dan yang kelima adanya perubahan nasib tokoh. Makanya itu nanti menjadikan yang intinya itu alurnya itu semakin berkembang. Jadi bisa anak-anak perhatikan ya, semua ciri-ciri itu berkaitan satu sama lainnya. Jenis-jenis novel. Novel memiliki jenis-jenis sebanyak 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu novel berdasarkan kebenaran ceritanya. Kemudian yang kedua jenis novel secara genre. Kemudian yang ketiga jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya. Yang pertama tadi yaitu jenis berdasarkan kebenaran cerita. Nah, berdasarkan jenis kebenaran ceritanya terbagi menjadi 2, yaitu jenis novel fiksi dan novel non-fiksi. Novel fiksi berarti novelnya yang cerita di dalamnya itu bersifat rekaan, sedangkan novel non-fiksi itu bersifat sebenarnya. Jadi itulah jenis novel yang pertama berdasarkan kebenaran ceritanya. Kemudian jenis novel yang kedua yaitu berdasarkan genrenya. Nah, berdasarkan genre dia terbagi menjadi yang pertama, novel romantis. Nah, biasanya novel romantis berkaitan itu tentang percintaan di dalamnya antara si A dengan si B, contohnya. Kemudian yang kedua, novel fiksi ilmiah. Maksudnya di sini novel itu ada mengandung unsur rekaan, tetapi ada di dalamnya juga unsur keilmiahannya. Kemudian yang ketiga, novel misteri. Paham ya maksudnya misteri? Jadi yaitu segala yang berkaitan dengan misteri-misteri diceritakanlah, dituliskanlah di dalam novel tersebut. Kemudian yang keempat yaitu novel horor. Nah, novel horor ini berarti yang berkaitan dengan
cerita yang menegangkan, yang menyeramkan. Kemudian yang berikutnya ada novel komedi. Nah, novel komedi ini berarti sifatnya novelnya itu berisikan cerita yang lucu, menghibur si pembacanya. Kemudian yang terakhir itu ada novel inspiratif, yaitu novel yang berisikan ide dan gagasan di dalamnya. Kemudian jenis novel yang ketiga yaitu berdasarkan isi dan tokohnya. Nah, di sini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada novel teen lead. Nah, novel teen lead ini maksudnya adalah novel yang berisikan tentang kisah remaja belasan tahun. Jadi jika kalian ingin membaca kisah remaja belasan tahun, itu baca saja di novel teen lead ya. Kemudian novel yang kedua yaitu chick lit. Nah, novel chick lit ini yaitu berisikan tentang kisah wanita di atas remaja. Nah, bagi perempuan yang ingin membaca novel seputar wanita, bisalah membaca novel chick lit ini. Kemudian yang ketiga ada novel song lit. Nah, novel song lit ini berisikan tentang inspirasi dari lagu yang berkembang di masanya. Contohnya, lagu yang berkembang pada masa saat ini yaitu lagu Kenangan Terindah, penyanyinya Samson, contohnya yang berkembang pada masa ini, contoh ya anak-anak. Nah, jadi nanti dibuatlah itu novel yang berinspirasi dari lagu tersebut. Kemudian yang keempat, novel dewasa. Jadi ini berisikan tentang novel-novel yang berisikan cerita-cerita dewasa. Nah, tetapi di sini yang bersifat positif ya. Itulah untuk penjelasan seputar jenis-jenis novel. Ibu harap bisa mengingatnya. Ingat saja bahwasannya jenis-jenis novel itu hanya terbagi menjadi 3 jenis, dimulai dari kebenaran ceritanya, kemudian berdasarkan genrenya, dan yang ketiga berdasarkan isi dan tokohnya. Jika kita sudah mengetahui pengertiannya, cirinya, jenisnya, kita sampailah kepada inti dari indikator pencapaian ini, yaitu tadi judulnya, pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Itu ya, inti dari indikator ini. Nah, kita bahas. Inti yang di indikator pencapaian pertama itu penafsiran pandangan si pengarang terhadap kehidupan dalam novel tersebut, iya kan? Nah, kita artikan dulu pengertian dari penafsiran itu apa sih, iya kan? Nah, penafsiran itu merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Itulah penafsiran. Jadi kita menafsirkan gitu. Jadi kita melihat presentasi ataupun penggambaran dari informasi tersebut. Itulah menafsirkan. Kemudian pengarang menjadi bagian dari masyarakat yang dapat melahirkan sebuah karya sastra dari permasalahan sosial masyarakat yang melingkupinya. Jadi penafsiran itu bisa kita temukan dari karya sastra, kemudian dari permasalahan sosial masyarakat yang melingkupi di dalam novel tersebut ataupun jalan cerita tersebut. Nah, sampai di situ bisa ya anak-anak. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pandangan pengarang, Bu? Nah, pandangan pengarang yaitu menggambarkan atau penggambaran ataupun penafsiran oleh pengarang itu sendiri. Sampai di sini paham ya anak-anak? Kemudian, apa yang digambarkan penulis dalam sebuah karyanya, Bu? Nah, yang digambarkannya yaitu pengalaman hidupnya, imajinasinya, kisahnya ataupun objek yang membekas di hatinya. Jadi ketika kalian ada yang tersayat-sayat hatinya, pasti akan dilukiskanlah atau digambarkan nantinya dalam suatu karya. Seperti itu maksud dari pertanyaannya tadi. Karena itu ketika kita ingin mengetahui pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam tulisannya yang berupa novel, terkhususnya novel, sebenarnya kita ingin mengetahui amanat atau pesan kebaikan dari sebuah kisah kehidupan yang ditulis oleh orang yang berpengalaman. Jadi itulah inti dari pembahasan kita pada indikator pencapaian pertama ini. Jadi ibu harapkan bisa memahaminya ya anak-anak. Kalau dikatakan penafsiran berarti kita melihat
menggambarkan atau melihat presentasi dari informasi yang terdapat pada suatu karya tersebut. Kemudian untuk yang berikutnya, bagaimana Bu cara untuk mengetahui pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel Bu? Nah, caranya yang pertama sekali yang pastinya yaitu membaca keseluruhan isi novel. Bagaimana mungkin kalian bisa menemukan pandangan si pengarang jika kalian tidak membaca keseluruhan isi novel tersebut? Kemudian yang kedua, memahami isi novel secara mendalam. Ya, membacanya saja tidaklah cukup, pasti nantinya dituntut untuk memahami isi novel secara mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui biografi dan kehidupan pengarang. Jadi kita selain membaca kemudian memahami isi novel, kita mengetahui biografi latar belakang kehidupan si pengarang tersebut. Kemudian yang keempat, mengaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel tersebut. Dari biografi tadi juga bisa kita temukan, kita kaitkanlah dia dengan kehidupan pengarang tersebut dengan kehidupan dalam novel tersebut. Itulah cara bagaimana kita bisa menemukan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Bisa ya anak-anak? Indikator pencapaian yang kedua yang berjudulkan analisis isi dan kebahasaan novel. Nah, Ibu harapkan anak-anak sudah mempersiapkan alat tulisnya dengan baik sehingga apa yang Ibu sampaikan nanti ada poin penting bisa langsung dituliskan. Langsung saja yang pertama. Nah, di dalam analisis isi dan kebahasaan novel ini berarti ada dua yang harus kalian ingat di dalam indikator pencapaian kedua ini, yaitu isinya dan kebahasaan yang terdapat pada novel. Jadi pada indikator pencapaian yang kedua ini, anak-anak sekalian, ada tiga nanti yang harus anak-anak sekalian ketahui di dalamnya. Yang pertama yaitu nanti anak-anak bisa mengetahui unsur pembangun novel itu seperti apa sih. Kemudian yang kedua itu unsur kebahasan novel itu bagaimana sih. Dan kemudian yang ketiga itu bagaimana sih menulis ringkasan isi novel tersebut. Nah, disinilah akan dibahas pada indikator pencapaian yang kedua. Langsung saja ke yang pembahasan pertama mengenai unsur pembangun novel. Anak-anak sekalian, seperti penjelasan Ibu pada bab 2, di situ juga ada menyinggung tentang kebahasaan ataupun menyinggung unsur pembangun novel. Nah, unsur pembangun novel anak-anak sekalian hanya terbagi menjadi dua. Pembangun berarti yang mendirikan dia, yang menopang dia. Itu maksudnya unsur pembangun. Jadi unsur pembangun dalam novel terbagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Anak-anak sekalian, unsur intrinsik Ibu ingatkan bahwasannya unsur yang berasal dari dalam novel tersebut. Unsur yang terdapat langsung di dalam novel tersebut. Nah, unsur intrinsik ini anak-anak sekalian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dia tema. Nah, tema itu merupakan dasar cerita yang terdapat pada novel tersebut. Kemudian yang kedua alur atau plot. Ini tidak asing lagi. Alur itu merupakan jalan cerita. Alur terbagi menjadi 3, alur maju, mundur, dan alur maju mundur. Kemudian yang bagian berikutnya yaitu latar. Anak-anak sekalian, latar di sini terbagi menjadi 3. Ada latar waktu, tempat, dan suasana. Nah, itu juga nanti bisa ditemukan pada unsur intrinsik. Kemudian yang bagian berikutnya ada tokoh dan penokohan. Beda tokoh dan penokohan anak-anak. Kalau dia tokoh berarti itu mengarah ke subjeknya, ke pelakunya, ke orangnya, bisa ya. Sedangkan penokohan itu lebih mengarah bagaimana sih watak dari si tokoh itu. Nah, penokohannya bagaimana, baikkah, sombongkah, kejamkah, dan sebagainya. Itu dia, beda tokoh dengan penokohan, seperti itu. Kemudian, bagian yang berikutnya adalah sudut pandang. Maksudnya sudut pandang di sini, bagaimana si penulis memposisikan dirinya di dalam cerita tersebut. Apakah dia menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal, orang pertama
kedua tunggal, kemudian orang ketiga. Nah, itu nanti bisa kalian lihat dari novel tersebut. Kemudian yang berikutnya, bagian berikutnya yang terakhir yaitu adanya amanat. Nah, di dalam novel ataupun cerita lainnya ataupun karya sastra lainnya pasti di dalamnya itu pasti terdapatlah amanat. Gunanya apa? Supaya nanti pembaca setelah membaca novel tersebut bisa menerima pesan apa yang disampaikan si pengarang melalui ceritanya tersebut dalam novel yang dituliskannya. Jadi ingat ya anak-anak, jangan pernah bosan untuk mengingat ataupun membahas ataupun membaca unsur intrinsik. Karena bagaimanapun soal mengenai unsur intrinsik dalam novel itu paling sering keluar dalam soal ujian. Bisa ya anak-anak, ingat unsur intrinsik ada dia tema, alur atau plot, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Bisa sampai di sini anak-anak? Kemudian Ibu lanjutkan kepada unsur ekstrinsik. Ada intrinsik, pasti ada ekstrinsik. Intrinsik dari dalam, berarti ekstrinsik berasal dari luarnya. Nah, berdasarkan unsur ekstrinsik, dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada biografi si pengarang. Maksudnya di sini kita bisa melihat data pribadi ataupun identitas dari si pengarang ataupun penulis novel tersebut. Biasanya itu tergantung novelnya juga. Biasanya biografi bisa kita temukan di bagian akhir, ada juga yang letaknya di awal. Itu tergantung masing-masing novel dan si pengarang mau meletakkannya di mana. Tetapi rata-rata itu di belakang ataupun di bagian akhir novel. Nah, biografi ini juga sangat penting dituliskan. Kenapa? Kita biar tahu, oh, biografi si pengarang novel ini adalah lulusan ini. Kemudian karya-karya yang telah dihasilkan adalah seperti ini. Dan masih banyak lainnya seperti itu. Kemudian bagian kedua yang ada pada unsur ekstrinsik yaitu situasi dan kondisi. Maksudnya ialah bagaimana situasi dan kondisi yang tergambar pada novel tersebut. Kemudian bagian ketiga yang terdapat dalam unsur ekstrinsik yaitu nilai-nilai dalam cerita. Nah, pastinya di dalam cerita yang dituliskan dalam novel terdapatlah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik itu nilai religi, nilai sosial, nilai budaya, nilai estetika, kemudian nilai politik, pasti terdapat di dalam cerita novel tersebut. Nah, itulah untuk penjelasan mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Bagian yang berikutnya mengenai kebahasaan yang terdapat dalam novel. Nah, anak-anak sekalian, di dalam novel menggunakan berbagai macam gaya bahasa. Gaya bahasa itu nama lainnya juga disebut majas. Jadi, banyak sekali ragam majas yang kita temukan dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah yang digunakan dalam novel. Nah, apa saja macam-macam majas, Bu? Nah, yang pertama itu ada majas perbandingan, yang kedua ada majas perulangan, kemudian yang ketiga majas pertautan, yang keempat ada majas pertentangan, yang kelima ada majas penegasan. Nah, masing-masing ini nanti terbagi lagi. Nah, yang pertama tadi ada majas perbandingan. Majas perbandingan terdiri menjadi 5 bagian, yaitu ada majas metonomia, kemudian majas personifikasi, kemudian ada majas perumpamaan, majas metafora, dan ada majas simile. Sedangkan untuk majas yang kedua ada majas perulangan tadinya terdiri menjadi 2. Yang pertama ada majas aliterasi dan yang kedua ada majas anafora. Sedangkan untuk majas yang ketiga terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama majas sinisme, yang kedua majas ironi, yang ketiga majas sarkasme, dan yang keempat majas satire. Sedangkan majas yang keempat, majas pertentangan, terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama majas hiperbola, yang kedua majas litotes, yang ketiga majas paradoks, dan yang keempat majas antitesis. Nah, sedangkan yang terakhir majas yang kelima yaitu majas penegasan terbagi menjadi 6. Yang pertama majas paralelisme, kemudian majas epifora, kemudian yang ketiga majas erotesis,
kemudian majas yang keempat majas klimaks, kemudian majas yang kelima itu ada majas repetisi, dan yang keenam anti klimaks. Itulah macam-macam majas yang digunakan dalam penulisan cerita pada novel. Kemudian setelah kita mengetahui gaya bahasa ataupun majas yang digunakan dalam novel, Ibu lanjut menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat ringkasan novel, ya. Jadi bagaimana cara menulis ringkasan novel ataupun membuat ringkasan novel. Nah, langkah yang pertama seperti yang sudah anak-anak lihat, Ibu sudah sajikan. Langkah pertama yang harus dilakukan yang pastinya membaca novel sampai selesai. Kenapa Bu tidak bisa setengah saja? Bagaimanalah kamu bisa menuliskan ringkasan jika hanya setengahnya saja? Berarti yang setengahnya lagi kemana? Jadi intinya membaca novel sampai selesai. Namanya juga ringkasan, berarti harus memuat dari awal sampai dia kepada akhir isi novel tersebut. Kemudian setelah membaca novel sampai selesai, masuk ke langkah yang kedua, mencatat gagasan utama dalam novel. Nah, jadi di dalam novel itu juga anak-anak sekalian terdapatlah gagasan utamanya. Cari gagasan utamanya mengenai apa? Itu bisa nanti ditemukan per paragraf. Jadi temukan per paragraf, misalnya ada 100 paragraf di dalam novel tersebut. Nah, paragraf pertama gagasan utamanya apa? Yang kedua, paragraf kedua gagasan utamanya seperti apa? Nah, itulah, catatlah gagasan utama dari novel tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, mulailah menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, perhatikan novel yang pernah anak-anak sekalian baca. Per paragraf itu pasti dia banyak isinya kan? Makanya Ibu sarankan tadi catat gagasan utama dalam novel. Jadi per paragraf temukan gagasannya, kemudian tulislah ringkasan dari gagasan utama tadinya. Seperti itu maksudnya. Jadi memudahkan anak-anak sekalian lebih cepat menuliskan ringkasan pada novel yang sudah dibaca. Kemudian langkah yang terakhir, ringkasan isi novel yang dituliskan tidak boleh menyimpang dari jalan cerita novel. Ini perlu digarisbawahi. Jangan ada penambahan dan jangan ada pengurangan di dalamnya. Tetap apa yang tertulis ataupun inti dari novel tersebut, tetap itu juga yang diringkaskan. Seperti itu ya anak-anak. Indikator pencapaian yang ketiga yang berjudulkan penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang. Itulah yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Sesuai dengan namanya penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, berarti arti dari penyajian ada yang kita sajikan, ada yang kita berikan, yaitu berupa pendapat ataupun tanggapan terhadap hasil tafsiran pengarang, baik itu nanti secara tulis maupun secara lisan. Itulah untuk seputar pengertian penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang pada indikator pencapaian yang ketiga ini. Perlu anak-anak sekalian ketahui bahwasannya penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang itu lebih banyak dominan digunakan secara tulisan. Nah, sedangkan untuk lisan itu sudah mulai berkurang. Kalau secara tulisan itu dituliskan dalam selembar kertas ataupun di dalam buku. Itulah untuk penjelasan yang pertama. Kemudian, dalam penyajian hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menyajikan hasil interpretasi tersebut. Apa saja langkah-langkahnya? Nah, seperti yang sudah tampil di layar, di situ ada 3 langkah yang harus dilakukan dalam menyajikan hasil interpretasi. Langkah pertama, langsung saja, yaitu membaca isi novel secara mendalam. Nah, itu sudah pasti. Bagaimana kita bisa menyajikan hasil interpretasi jika kita tidak membaca novel tersebut, apalagi membacanya secara mendalam dan secara menyeluruh? Wajib membaca isinya terlebih dahulu. Memang novel seperti yang kita ketahui itu memiliki isi yang cukup banyak sehingga memakan waktu untuk membacanya secara keseluruhan. Tetapi mau seberapa banyak pun waktu yang dihabiskan, tetap kita harus membaca isi novel secara mendalam. Supaya apa? Supaya bisa nanti menyajikan hasil interpretasi. Setelah dilakukan yang langkah pertama, membaca isi novel secara mendalam, lanjutlah kepada langkah yang kedua, menginterpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah,
Kata menginterpretasi berarti sama saja maknanya, yaitu menafsirkan. Jadi menafsirkan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Nah, di sini dari membaca itu sudah bisa kita lihat pandangan si pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Caranya kan kehidupan dalam novel itu banyak, baik itu dari segi kehidupan sosialnya, agamanya, politiknya, dan sebagainya. Nanti lihat di situ. Jadi masing-masing kalau bisa caranya itu dengan membuat tabel saja supaya bisa nanti langsung menuliskan bagaimana pandangan si pengarang terhadap kehidupan novel tersebut. Contohnya, yang pertama tadi ada kehidupan tentang sosial yang dialami ataupun yang diceritakan dalam novel tersebut. Nah, tuliskan apa pandangan si pengarang terhadap sosial yang terdapat di novel tersebut. Cantumkanlah. Begitu juga untuk nilai, maksudnya untuk kehidupan agama yang di dalamnya. Begitu juga untuk yang lain dan sebagainya, seperti itu. Kemudian, setelah itu dilakukan, masuklah kepada langkah yang ketiga, memberikan pendapat terhadap tafsiran pengarang tentang kehidupan dalam novel. Nah, di sini bisa secara lisan ataupun tulis. Jadi, kalau di sekarang ini ataupun nanti Ibu tuntut kan menyajikan, berarti ada yang ditampilkan ataupun yang diberikan. Ini lebih mengarah ke tulisan saja. Ya. Jadi inti dari langkah yang ketiga ini kita langsung memberikan pendapat terhadap pandangan ataupun tafsiran si pengarang tentang kehidupan dalam novel tersebut. Langsung menuliskannya secara langsung. Kalaupun misalnya mau lisan, ya sampaikan secara lisan, kalau tulis catat dia, seperti itu. Indikator pencapaian yang terakhir, yang keempat, yang berjudulkan perancangan novel atau novelet. Judul awal kita itu adalah intinya merancang novel ataupun novelet. Sebelum merancang novel, Ibu mau tanya dulu, atau coba nanti jawab dalam hatinya, apa perbedaan novel dengan novelet? Ayo, siapa yang bisa? Baik. Jadi anak-anak sekalian, novel itu dia cakupan isinya lebih banyak. Dan isi bukunya itu, tebal bukunya itu nanti yang sudah diciptakan itu lebih tebal. Sedangkan novelet itu cakupan isinya itu lebih pendek ataupun singkat. Itulah perbedaan novel dengan novelet. Tetapi mereka sama-sama berisikan tentang cerita. Kemudian yang menjadi inti pembahasan kita hari ini adalah merancang novel itu bagaimana, ataupun merancang novelet itu bagaimana sih langkah-langkahnya. Mungkin di antara anak-anak sekalian ada yang menggemar menulis suatu cerita, baik itu cerita pendek, kemudian cerita fiksi, fantasi, bahkan novel sekalipun. Sebelum anak-anak membuat namanya novel itu, pasti langkah yang pertama dilakukan adalah merancang pembuatan novel tersebut. Apa sih pengertian dari merancang novel itu? Jadi anak-anak sekalian, merancang novel adalah kita membuat gambaran mengenai sebuah cerita yang akan ditulis dalam bentuk novel. Kita menggambarkan dulu apa yang hendak kita tuliskan di dalam membuat novel tersebut. Itulah dia untuk pengertian merancang novel. Begitu juga untuk pengertian merancang novel, sama saja ya anak-anak. Di dalam merancang novel juga, anak-anak sekalian harus memperhatikan dari segi isinya, kemudian dari segi kebahasaannya. Karena itu menjadi satu padu sehingga nanti menciptakan namanya novel yang berkualitas. Jadi si pembaca nanti ketika membaca novel kita itu tertarik, kemudian menerima, dan langsung bisa mengimajinasikan apa yang kita gambarkan di dalam novel tersebut. Tetapi jika hasil rancangan kita tidak bagus dan tidak sesuai dengan struktur ataupun sistematika yang berlaku ataupun langkah-langkahnya, otomatis novel kita pada saat dibaca orang langsung tidak mudah untuk dipahami si pembaca nantinya, dan mungkin mereka nanti tidak akan membaca novel kita tersebut. Jadi untuk anak-anak yang ingin membuat yang namanya novel, silahkan ikuti langkah-langkah dalam merancang novel supaya apa? Supaya nanti hasilnya baik dan bisa nanti diterbitkan dan ber-ISBN di dalamnya. Baik anak-anak, kita lanjut. Merancang novel itu sangat mudah asalkan memang anak-anak bisa mengikutinya dengan serius. Di dalam merancang novel, anak-anak sekalian harus memperhatikan aspek isi dan kebahasan yang seperti Ibu sampaikan. Nah, kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat novel ataupun novelet itu.
Bu, apa-apa saja langkah-langkahnya? Nah, di buku paket juga ada sudah ditampilkan ataupun diberikan teori-teorinya, dan di sini juga di PowerPoint Ibu sudah menampilkan juga bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merancang novel tersebut. Seperti yang sudah anak-anak lihat pada tampilan layar handphone ataupun laptopnya, di situ pada PowerPoint Ibu sudah ada menyajikan 6 langkah yang harus ditempuh dalam merancang novel ataupun novelet. Sedangkan pada buku paket kita itu langkah-langkahnya hanya terdiri dari 5 langkah saja. Nah, sama saja intinya, langsung saja. Langkah yang pertama yaitu memberikan tema yang menarik. Jadi anak-anak sekalian, tema apa yang akan kamu angkat dalam tulisan novel yang akan dibuatkan? Nah, tema itu kan berbagai macam. Coba garis bawahi kata menarik. Banyak tema yang sudah disajikan di berbagai novel ya. Dan rata-rata kadang tema itu sudah berulang-ulang sehingga si pembaca nanti merasa bosan untuk membaca novel yang berikutnya, iya kan? Jadi gunakan tema yang menarik. Tema yang sama sekali belum pernah diangkat, tetapi ketika kamu ingin mengangkatnya itu, mau kamu jadikan novel, di dalam novel kamu itu, kamu tetap berpegang teguh bahwasanya kamu siap nanti menyelesaikan tema itu sampai ke akhir novel kamu. Kadang ada kita mengangkat tema yang menarik, tetapi nanti pada saat di bagian pertengahan itu akan mentok dia ataupun terputus di tengah jalan karena bingung bagaimana langkah ataupun bagaimana untuk melanjutkan isi ceritanya. Jadi tetap memberikan tema yang menarik dan bisa nanti menyelesaikan ceritanya sampai ke akhir. Seperti itu. Nah, tema yang ada ataupun tema yang bisa diangkat dalam novel itu banyak ya, berbagai macam. Salah satunya itu tema tentang persahabatan, yang rata-rata memang banyak yang mengangkat tema ini. Tema persahabatan, baik itu persahabatan di masa kuliah, di masa SMA, SMP, kemudian sahabat karib, banyak ya yang diangkat. Nah, pokoknya pilihlah tema yang menarik. Kemudian tema yang kedua ada itu tema pendidikan. Nah, tema pendidikan juga banyak yang diangkat ya. Salah satunya itu ada, bukan novel memang, tapi buku yang bertemakan juga tentang pendidikan yang memiskinkan. Kalau di novel juga ada yang bertemakan pendidikan, banyak ya, bisa dilihat nantinya. Salah satunya novel Laskar Pelangi. Nah, di situ kan mengulas tentang pendidikan ya kan, bagaimana perjuangan si anak untuk pendidikannya. Jadi banyak novel yang mengangkat tema itu, novel yang itu bertemakan pendidikan. Kemudian ada juga yang lain mengangkat tema itu tentang politik, novel politik. Jadi di dalamnya itu membahas, mengisahkan tentang politik-politik yang terjadi, baik itu pada masa lalu ataupun masa sekarang, seperti itu. Kemudian masih ada tema, salah satunya itu yang sering juga masih diangkat, tema tentang percintaan. Ya, banyak, salah satunya Terelie, kemudian Hujan di Bulan Juni, dan sebagainya. Banyak novel dengan tema yang horor juga ada, yaitu Telescream, ya kan? Jadi banyak tema yang bisa dijadikan dalam novel. Tinggal anak-anak sekalian yang memilahnya, mana yang akan diangkat, seperti itu. Kalau temanya menarik, pasti jalan ceritanya nanti akan menarik, sehingga si pembaca nantinya membaca novel kita dan merasa terus ingin mencari tahu bagaimana si jalan cerita yang berikutnya, bagaimana dengan halaman yang berikutnya, apakah endingnya seperti ini, apakah nanti kejadiannya seperti ini, dan itulah yang akan terus muncul di benak si pembaca ketika membaca novel kita nantinya. Jadi dasar yang pertama sekali, langkah yang pertama sekali dalam merancang novel yaitu memberikan tema yang menarik. Setelah itu, anak-anak sekalian, menentukan tokoh cerita dalam novel tersebut. Siapa sajakah tokoh-tokohnya dan karakter si tokoh itu bagaimana. Jadi, anak-anak sekalian harus menggambarkan dulu, membuat peta konsepnya terkait tokoh dan karakter yang akan dicantumkan ataupun yang akan dibuat dalam novel tersebut. Nah, contohnya tokohnya itu ada namanya si A. Karakternya yang bagaimana? Misalnya pemarah. Kemudian tokoh B, karakternya itu menyenangkan, bersahabat, dan akrab dengan semua orang.
Kemudian tokoh C itu karakternya itu kejam tetapi peduli dengan sesamanya. Begitu juga untuk tokoh-tokoh lain. Tentukan seberapa banyak tokoh yang akan dimuat di dalam cerita tersebut, ya. Dan karakternya harus sama. Maksudnya jangan satu orang itu tidak memiliki karakter, karena setiap orang pasti memiliki karakter tersendiri walaupun ada persamaan karakter, tetapi ada nanti yang membedakannya. Contohnya si A tadi kan dia marah. Kemudian tokoh si B juga contohnya ini marah. Tetapi kalau si tokoh A marah tidak mau bergaul, kalau si tokoh B marah tapi masih mau bergaul dengan sesamanya gitu. Jadi tetap ada yang membedakan mereka dari karakter itu sendiri. Kemudian perlu diingat bahwa penokohan itu banyak sekali, ada dia antagonis, protagonis, tritagonis. Jadi anak-anak sekalian tentukan tokoh si A itu antagonis enggak, kemudian tokoh si B itu protagonis atau tritagonis, tentukan. Begitu juga untuk si C, tritagonis atau antagonis, tentukan. Itulah untuk langkah yang kedua. Anak-anak sekalian harus bisa menentukan tokoh cerita. Kalau tidak bisa menentukan tokoh cerita, bagaimana untuk melanjutkan langkah yang berikutnya? Jadi setelah ada tema, kemudian menentukan tokoh, lanjut kepada langkah yang ketiga, yaitu alur yang akan digunakan, alur cerita yang digunakan dalam novel tersebut. Tetapi alur sini harus mengurutkan alur cerita secara kronologis, ya. Kronologis itu kejadian. Nah, alur seperti yang kita ketahui ada 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Jadi urutkanlah alur cerita yang sudah Anak tentukan. Contohnya alurnya itu maju mundur, berarti harus diurutkan alur cerita itu dengan kejadian yang akan disajikan di dalam isi novel tersebut. Jangan pula contohnya itu alurnya itu maju mundur, tetapi ceritanya nanti isinya itu mundur terus, kan tidak sesuai dengan urutan kronologis lagi. Jadi dia harus sesuai dengan kronologis yang terjadi. Paham ya sampai di sini? Kemudian jangan lupa juga langkah yang keempat, langkah yang berikutnya ini juga penting dengan alur yang dibawakan. Nah, di langkah yang keempat di situ ada mengidentifikasi cerita sesuai dengan kronologisnya ataupun peristiwa ataupun kejadian yang terjadi. Nah, kejadian yang terjadi itu berarti menyangkut tentang latar yang digunakan, ya kan? Latar yang kita ketahui bersama ada 3 jenis, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, jadi tentukan latarnya itu di mana. Contohnya tadi alurnya itu menceritakan tentang keesokan harinya tokoh A duduk santai di depan terasnya. Sambil menikmati kopi yang dihidangkan, dia mengingat kembali masa di mana dia menempuh pendidikannya. Nah, coba perhatikan kutipan kalimat yang tadi. Di situ dia menggunakan latar tempat di mana? Di rumahnya, karena di terasnya sambil menikmati kopi yang dihidangkan. Dan itu juga sesuai dengan alur maju dan mundur yang digunakan, ya kan? Tadi dia menggunakan alur maju dan mundur. Alur majunya apa? Keesokan kan? Kemudian mundurnya di mana? Mengulas kembali. Paham ya? Jadi dia sesuai dengan alur dan latar yang digunakan. Itulah maksudnya untuk yang 4 ini. Jadi keempat ini juga menjadi pusat perhatian, jangan sampai melenceng dari alur cerita yang kita gunakan. Pak, seperti itu. Kemudian masuk kepada langkah yang kelima, yaitu mengembangkan ide cerita. Jadi mengembangkan ide cerita ini sudah bisa kita susun jika tema sudah ditemukan, tokoh sudah ditemukan, alur sudah ditemukan, kemudian latar juga sudah ditemukan. Tinggal kita mengembangkan ide cerita itu. Kita lah yang sekreatif mungkin membuat jalan cerita itu. Isi dari novel itu bagaimana ke depannya. Kemudian masuk ke langkah yang terakhir, yaitu memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam cerita. Jadi kalau misalnya isi kita itu seputar membahaskan tadi temanya itu tentang pendidikan, berarti gunakan kebahasaan yang sebagaimana mestinya mengulas tentang pendidikan. Gunakanlah bahasa yang baik, baku di dalamnya. Kalau misalnya membahas tentang persahabatan, yaitu menggunakan kebahasaan yang sehari-hari tetapi tetap sopan dan santun, seperti itu. Jadi itulah langkah-langkah dalam merancang novel ataupun novelan. Tidaklah sulit untuk merancang yang namanya suatu novel, asalkan kita bisa mengikuti step by stepnya.
langkah demi langkahnya, dimulai dari tema tadinya, kemudian penentuan tokohnya, kemudian alurnya, kemudian ada latarnya, kemudian mengembangkan ide cerita tersebut menjadi beberapa halaman, kemudian yang terakhir memperhatikan keterkaitan isi kebahasaan dalam cerita tersebut.